Kak, di Watu Bangga mati lampu. Kak Supriyadi tadi terlempar. Ya. Baik kakak, kita mulai. Jadi pertemuan kita hari ini eh, kurang lebih 1,5 jam karena 2 jam pelajaran. Jadi kita mulai jam 14.12. Mungkin kita berakhir nanti di berapa ini? 90 menit. Hampir jam 4 kurang 15 ya. Baik kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK khususnya di kelas 1 Kabupaten Kolaka. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita diberi syafaatnya. Baik, kakak-kakak sekalian, saya pribadi mengucapkan selamat datang di program orientasi PKG PJOK ini. Sebuah kebanggaan bagi saya sendiri dapat membersamai kakak-kakak sekalian dalam kegiatan ini. Iya. Baik kakak-kakak, izin saya sedikit saya mengawali kegiatan ini dengan perkenalan. Mohon maaf, template yang ada di PowerPoint mengharuskan saya menampilkan foto. Jadi jika ada kakak-kakak yang merasa terganggu, mohon izin, ini memang templatenya seperti itu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angga Rinaldi. Saat ini saya mengajar PJOK di SMP Negeri Satap 2 Watu Bangga. Alamat rumah ada di Kecamatan Tuari, di Desa Ranojaya. Mungkin ada beberapa orang kakak-kakak yang sudah pernah bertemu sebelumnya, khususnya yang ada di Tuari dan Watu Bangga. Perjalanan panjang kakak-kakak hingga sampai saya bisa membersamai kakak sebagai fasilitator diseminasi, dimulai dari program guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kolaka, yang mana kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi fasilitator diseminasi. Setelah melakukan pelatihan kurang lebih hampir 3 bulan, alhamdulillah saya dan teman-teman lain di Kabupaten Kolaka dan beberapa teman di kabupaten lain dinyatakan lulus. Disampaikan oleh Pak Kasman tadi, kita Sulawesi Tenggara hampir lulus semua, alhamdulillah. Untuk di Kolaka sendiri itu ada 2 fasilitator, selain saya di kelas 1, ada juga Kak Rahmat di kelas 2. Jadi itu sedikit pengenalan diri dari saya. Namun demikian kakak-kakak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa keberadaan saya sebagai fasilitator di sini, mohon maaf, bukan berarti saya akan mengajarkan atau menggurui atau lebih hebat dari kakak-kakak sekalian. Saya menyadari betul bahwa kakak-kakak hadir di sini tentunya dengan pengalaman dan banyak sekali ilmu yang kakak-kakak miliki, yang tentunya bisa kita bagikan nanti di kelas. Jadi saya hanya mendampingi kakak-kakak sekalian untuk kita belajar bersama-sama, yang nantinya tentunya tujuannya adalah bagaimana membuat pembelajaran yang lebih bermakna, lebih berpusat kepada peserta didik. Seperti itu kakak. Selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan, cuma belum masuk ini, Kak Akbar, yang admin kita di kelas itu namanya Kak Akbar, dia dari BGP Sultra. Mungkin nanti kalau dia hadir
Ya, kita langsung suruh perkenalan. Baik, terima kasih kakak. Selanjutnya, sekarang ya, giliran kakak-kakak sekalian memperkenalkan diri. Kita ada spinner game di sini. Mudah-mudahan bisa bisa bagus karena jaringannya di sini mulai ini. Saya izin stop sharing yang ini. Jadi nanti gamenya adalah spinner game. Kalau spinnernya nanti ada nama-nama kakak-kakak sekalian. Kalau berhentinya di nama kakak, berarti itu giliran kakak untuk memperkenalkan diri. Sebutkan nama, unit kerja, dan apa nih, moto atau motivasi hidupnya. Saya stop sharing yang ini. Saya tampilkan ini ya. Agak lama. Ini jaringannya kurang. Sudah mulai. Baru masuk lagi, mati lampu baru sama waktu bangga. Kita mulai kakak ya. Mudah-mudahan bertahan ini kak. Lobet juga laptop. Kita mulai ya kak. Permainannya nanti kalau berhenti di nama kakak berarti ya giliran kakak memperkenalkan diri. Kita coba. Nih ya. Jumiati ada? Belum ada ya, Kak Jumiati. Oke, kita lanjut. Ini yang ada. Ya, Kak Ninartin. Silakan Kak. Ya, silakan Kak. Perkenalkan diri. Nama, tempat unit kerja, dan motonya. Moto. Silakan Kak Ninartin. Di open mic Kak. Halo Kak Ninartin. Coba kita cek yang lain dulu. Hmm. Oke, Kak Jumiati. Ini yang dapat arisan nggak ada semua orang. Kita lanjut ya. Ya, Kak Muhyat. Kak Muhyat Ali. Silakan Kak. Muhyat, bisa di open mic. Sepertinya jaringan ini kurang bagus. Iya, sepertinya. Atau bagaimana nih Kak? Soalnya waktu Bangga juga mati lampu ini.
Iya, bagi. Kak Fitra, nyala lampu? Iya, nyala. Nyala. Oke, kita lanjut aja ya. Siap. Ini kan kenapa nggak mau open mic ya? Oke, kita lanjut aja. Iya, Kak Arianto, silakan Kak. Terima kasih akhirnya jatuh juga desainnya ini. Ini satu dari tadi sini. Ya Kak, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto SPD. Unit kerja SMP Negeri 2 Wolo. Moto selalu berbuat baik ke depannya. Terima kasih. Mantap. Ya, terima kasih Kak. Di panggilannya siapa Kak? Kak Anto atau Kak Arianto? Kak Ari biasanya sini. Oh, Kak Ari. Oke, kita menyesuaikan biasanya di situ Kak. Kak Ari. Baik, kita lanjut ya. Kita Kak Ari. Ya, Kak Bustam tadi ada, cuma dia terlempar. Satu server jaringan ini listriknya. Irma belum ada juga ya. Kayaknya agak lama nih kalau kita putar-putar tapi nggak dapat. Silakan Kakak, langsung aja angkat tangan yang mau perkenalan. Kayaknya ini agak lama. Takutnya. Iya Kak Fitra, silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fitra Wulandari, unit kerja SMP 1 Latambaga. Ya. Untuk motonya, fokus pada tujuan bukan hambatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Kak. Tepuk tangan untuk Kak Fitra. Luar biasa Kak. Kita lanjut. Silakan Kakak di resennya. Kak Rituan, silakan Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan SPD, unit kerja SMA Negeri 1 Tuari. Alamat di Tuari. Moto hidup, berusaha berbuat yang terbaik untuk agama, bangsa, dan negara. Mantap. Sementara itu saja. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Iya. Kak Nina tadi, Kak Ninartin, saya bacakan di kolom chat ya. Nama Ninartin, SD 219 November, Kecamatan Undulako. Moto selalu belajar dan belajar. Ya, tidak berhenti belajar, Kak Ninartin. Kak Ninartin ini sementara PPG juga ya Kak? Ya, semangat untuk terus belajar. Silakan Kakak yang belum, boleh resernya. Kak Muhyat, Kak Supriyadi, Kak Supriyadi. Silakan Kak Supriyadi. Terima kasih.
Nama saya Supriyadi SPD, unit kerja SDN 1 Watu Bangga dan berdomisili Kelurahan Watu Bangga. Terus moto seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Oh, Terima kasih. ya, sama-sama Kak. Iya, terima kasih Kak. Terakhir ada Kak Muhyad, silahkan Kak. Oh, masih terkendala jaringan seperti itu. Oke. Baik Kakak, kita lanjut ya. Baik, jadi agenda kita hari ini seperti yang saya sampaikan tadi ada 90 menit. Yang pertama itu orientasi program PKG PJOK selama 45 menit. Kemudian dilanjutkan nanti ada elaborasi isi modul 1.1 yang juga durasinya 45 menit. Jadi nanti kita mungkin ada jeda istirahat sedikit, ada yang mau sholat atau kegiatan lain, bisa kita istirahat sekitar 5-10 menit di antara dua kegiatan ini. Jadi izin saya menyampaikan tujuan sesi materi orientasi pada siang hari ini. Yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal yang telah kita lakukan, walaupun mohon maaf belum bisa maksimal karena beberapa kendala tadi. Kemudian memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik dan mengidentifikasi harapan, kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Dan terakhir, di sesi orientasi ini kita juga akan membahas tentang kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program kita. Baik kakak-kakak, mengawali kegiatan kita orientasi pada siang hari ini, ada pertanyaan pemantik di situ. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mungkin kakak bisa sharing atau menyampaikan idenya, bisa tulis di kolom komentar atau bisa raise hand jika ingin memberikan pendapat secara langsung. Silahkan Kak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Dari pengalaman belajar kakak-kakak selama ini, pengalaman mengajar, kira-kira apa tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah itu sendiri? Silahkan Kak. Bisa raise hand-nya. Kaninartin? Ini Kaninartin dari tadi angkat tangan terus. Silakan Kaninartin. Bisa juga tulis di kolom chat kakak-kakak. Silakan. Selamat datang Kak Bustam. Terlempar tadi Kak. Silakan Kak Ninatin. Kakak, ada yang mau memberikan pendapatnya atau tentang ini pertanyaan pemantik di awal, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kakak. Saya coba menjawab. Ya, Kak. Jadi menurut saya tujuan daripadanya pembelajaran PJOK di sekolah adalah bagaimana dia bisa membentuk karakteristik peserta didik. Seperti itu untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Jawabannya membentuk karakter peserta didik dia Kak. Jadi pembelajaran PJOK juga membentuk bagaimana karakter peserta didik dari mungkin
dari permainan itu kan ada nilai-nilai karakter yang kita tanamkan di situ. Terima kasih Kak Arif. Kakak yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan Kak. Kak Bustam mungkin? Ya, Ya. Bisa di-sharing idenya terkait pertanyaan ini Kak? coba diulang pertanyaannya. Iya Kak. Di LMS, di LMS, sorry. Di PowerPoint di situ ada apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kakak-kakak yang lain bisa tulis di kolom komentar ya. Ini kolom chat. Sorry. Halo kakak-kakak. Mati lampu di situ Kak Ari. Berbaru lagi mau tuh Kak, mau dulu, mau izin dulu, mau genset untuk Oh NBK. iya, iya. Izin sebentar. Silakan Kak, silakan. Silakan kakak yang lain bisa ditulis di kolom chat ya. Jawaban dari pertanyaan ini. Kak Bustam boleh Kak? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tujuannya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan motorik, baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Halo, Iya. Terima kasih Kak. Ya. Ya. Silakan Kak. Silakan. Sedikit jawab. Oke, boleh Kak Supriyadi. Silakan. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, yang pertama itu meningkatkan kesehatan fisik. Terus yang kedua untuk membentuk kebiasaan hidup sehat, mengembangkan keterampilan sosial, disiplin, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja. Iya. Terima kasih banyak Kak Supriyadi dan Kak Bustam bahwa disampaikan tadi, izin saya tarik kesimpulan bahwa pembelajaran PJOK yang selama ini kita laksanakan selain tadi membentuk mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus siswa, juga ada tadi disampaikan Kak Supriyadi bahwa memang mengajarkan nilai-nilai kesehatan dan kebugaran, kemudian nilai tadi nilai-nilai sosialnya juga seperti itu. Terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Saya menunggu yang di kolom chat masih kosong. Mungkin saya rasa semua jawaban dari kakak-kakak sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak yang sempat tadi memberikan pendapatnya. Kakak-kakak, izin saya sampaikan bahwa pembelajaran PJOK yang selama ini kita laksanakan, apakah betul untuk prestasi? Maksudnya pengajaran ini memang fokus untuk prestasi siswa pada tingkat
kabupaten, nasional atau bahkan internasional, kita melihat data di sini bahwa dalam 40 tahun terakhir sejak 2018 itu tidak menunjukkan signifikan perkembangan tentang prestasi ini. Jadi kalau dikatakan bahwa PJOK untuk prestasi belum benar-benar menyentuh pada apa yang diharapkan, seperti itu kakak. Sepakat ya? Kita lanjut ke tadi sempat juga disampaikan oleh Kak Supriyadi bahwa ada unsur hiburannya di situ. Tapi apakah benar pembelajaran PJOK yang telah kita laksanakan selama ini bisa masuk pada aspek hiburan itu? Bahkan untuk hiburan itu sendiri, kita sudah banyak melihat bahwa bisa banyak kegiatan selain olahraga yang bisa menjadi hiburan. Tapi kita lihat akhir-akhir ini, terutama dalam kegiatan 17 Agustus, itu olahraga memang dapat maknanya dari untuk hiburan. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat dan siswa-siswa kita untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang sifatnya sebagai hiburan. Nah, ini yang disampaikan tadi untuk kebugaran. Ya, untuk kebugaran itu sendiri tidak sepenuhnya juga dalam kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lain yang tidak menggambarkan PJOK untuk tujuan kebugaran. Jadi kebugaran dalam prakteknya tidak sepenuhnya tercapai hanya dengan PJOK di situ. Oke, kakak-kakak sekalian. Mengutip dari apa yang ada di LMS kakak-kakak, mungkin sudah ada yang sempat intip-intip sedikit. Tantangan utama PJOK itu ada krisis identitas, krisis arah, kemudian krisis fokus. Kakak-kakak mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang 3 hal ini. Tantangan utama PJOK. Krisis identitas, krisis arah, dan krisis fokus. Silahkan Kak, ada yang ingin berpendapat? Bisa di resen atau di kolom chat boleh ditulis terkait hal ini. Kak Fitra, boleh Kak Fitra? Tunggu, krisis identitas. Iya, boleh. Bisa tulis di kolom chat ya, Kak. Nanti saya bantu bacakan. Kak Inatin minta diulang ininya, soalnya. Ada tantangan utama PJOK yang mungkin ada kakak bisa lihat di LMS-nya. Ada krisis identitas, kemudian krisis arah, krisis fokus. Bisa mungkin kakak-kakak memberi pandangannya tentang tantangan ini terkait krisis identitas, krisis arah, dan krisis fokus itu sendiri. Bisa ditulis di kolom chat ya kakak-kakak. Nanti saya bantu bacakan.
Selamat datang Kak Jumiati. Kak Jumiati lagi di Kompleks Antam ini. Kelurahan Sabilambo, Pak, bukan di Kompleks Antam. Oh, di Sabilambo. Ya, Di situ bagus Kak jaringan ya? alhamdulillah ini tersambung. Iya, di Watu Bangga juga nih tuh hari sempat mati lampu tadi, tapi sudah stabil. Saya baru on ini, ketinggalan ini saya materinya. Baru sampai Iya, Kak. di bawah materi ke-11 ini. Mati lampu saya di kompleks sekarang, Pak. Iya. Cari jaringan. Barusan Kak, baru-baru. Cuma waktu perkenalan tadi tidak sempat ini. Tidak sempat kenalan. Iya, saya buru-buru ambil kendaraan lari di kompleks cari Iya, Kak. jaringan. Iya. Jadi saya belum Berarti- paham ini materi. Jadi merata ini jaringan mati lampu. Baru di awal Kak kita masih bahas-bahas tentang tentang pembelajaran PJOK yang selama ini kita laksanakan. Oh iya. Untuk saat ini kita ada materi yang ada di ILMS-nya tentang ini tantangan utama PJOK. Ada krisis identitas, kemudian krisis arah, dan krisis fokus. Oh iya. Iya. Siap-siap. Ini Iya. kalau untuk Tabe, kalau untuk krisis identitas, artinya kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Maksudnya di sini kayak kesulitan kita dengan diri Rita, entah kita biasanya sebagai guru atau sebagai kakaknya mereka atau bagaimana? Lebih ke ini ya, ke PJOK secara umumnya itu Kak, kayaknya seperti itu. Dilema dalam memahami fungsi dan Ya. jati diri PJOK sendiri ya. Ya. Maksudnya apakah PJOK bertujuan membentuk siswa menjadi atlet seperti yang tadi atau ini, fokus pada kesejahteraan pembelajaran? sebenarnya kita seorang guru PJOK itu bukan Iya. mengajar untuk lebih ke pembentukan atlet, tapi tidak dipungkiri ketika kita mengajar ada sebagian dari siswa itu potensinya untuk menjadi atlet. Tuh. Iya. Kita kan kalau untuk guru kita hanya yang penting bukan sih yang penting anak-anak bisa bugar, itu saja kalau menurut saya. Saya Kak izin masalah Ya, Kak. krisis arah Iya. di mana di saat kami memberikan materi pembelajaran olahraga itu semangat anak-anak itu sangat bagus, sangat baik. Namun mungkin fasilitas olahraganya dan arah untuk anak-anak berkembang seperti bola umpamanya. Nah, di sini ada grup atau satu kelompok dibentuk, tapi mereka harus bayar, dan bagaimana caranya mereka ingin sekali masuk, tapi kemampuan mereka kasihan tidak mencukupi, tidak sanggup dari orang tua mereka. Itu mungkin kendala yang saya hadapi di sini. Tapi kalau soal semangat untuk berkembangnya mereka itu sangat bagus. Rata-rata kayaknya sekolah fasilitas kalau untuk pelajaran PJOK. Iya, rata-rata begitu. Kalau di daerah kota juga begitu Kak ya? Maksudnya kami yang di Iya. Katakan Kak Muli tadi bahwa di kota mungkin ada ini ya ekstrakurikulernya, cuma berbayar seperti itu ya. Iya, kendalanya mereka harus mengeluarkan biaya yang mungkin agak-agak mereka tidak sanggup dari rata-rata. Ya, begitu mungkin kendalanya krisis arah. Kita tidak bisa paksakan ke semua siswa untuk Betul. membayar. Betul. Betul. Memang agak sensitif kalau yang berhubungan dengan finansial. Apalagi kita notabene kebanyakan orang yang termasuk kategori yang kayak penerima PIP, itu kita tidak bisa paksakan. Iya. Betul. Setuju.
Terima kasih kakak-kakak pendapatnya. Untuk yang terakhir ada krisis fokus. Fokus. Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Memang kita agak keburu ini ya, kakak-kakak belum sempat baca modulnya, jadi Iya. kita diburu waktu ini. Mungkin untuk selanjutnya kita cari waktu yang benar-benar kita siap-siap betul. Boleh Iya, Pak. malam, boleh. Iya. Ya, Nanti kita nanti diskusikan. ditentukan waktunya saja, jam berapa kalau malam. Betul, betul. Fokus. Iya. Biasa perkembangan fisik. Untuk krisis fokusnya kakak-kakak ada yang bisa menambahkan sedikit sebelum kita lanjut? Kalau fokusnya itu mungkin ke presdik itu kan beda-beda. Ada yang fokusnya mereka tersambung dengan materi itu atau pembelajaran itu, kegiatan itu, tapi ada juga mungkin yang tidak. Jadi berbeda-beda lah fokus mereka dan ada mungkin minat. Kemudian perkembangan dari mentalnya atau masalah fisik mereka juga beda-beda. Itu fokusnya ya, kalau saya begitu. Yang saya bisa amati dari lingkungan saya belajar, tempat saya. Iya, berarti memang iya kita tidak bisa menentukan fokusnya seperti apa karena kemampuan dan kondisi siswa yang berbeda-beda itu Kak ya. Iya. Iya betul. Jadi kesulitannya di situ. Betul. Nah, baik. Baik kakak-kakak, menambahkan mungkin apa atau menyimpulkan dari yang kakak-kakak sampaikan tadi, ada Kak Fitra dan Kak Mulyati. Iya. Bahwa krisis identitas memang tentang tujuan PJOK ini seperti apa, seperti itu. Maksudnya apakah membentuk menjadi atletnya atau fokus pada kebugaran fisiknya, karena ini menyebabkan pelajaran PJOK itu tidak terarah dengan jelas, maksudnya di akhir tujuannya itu ini mau seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk krisis arah, betul tadi yang the best interest of the whole child itu, bahwa tidak mungkin dari kita belum merancang pembelajaran yang mendukung perkembangan anak secara holistik, secara utuh begitu. Apakah fokus pada aspek fisik atau olahraga saja, atau kebutuhan lain seorang anak seperti perkembangan mentalnya, emosional atau sosialnya bahkan. Untuk fokusnya tadi memang sulit menentukan prioritas seperti apa yang dikatakan Kak Mulyati tadi. Apakah sehingga pembelajarannya tentunya nanti kurang efektif. Mungkin itu kakak-kakak sebagai tambahan. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah ini juga ada di modul bahwa tujuan utama PJOK adalah engagement, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis, ya, dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Penjelasan utuhnya ada di sini. Nah ini. Iya. Ada mungkin ini yang mungkin saya masih menerapkan yang seperti ini sejauh ini. Involving maksudnya hanya melibatkan, tapi ada sebenarnya yang lebih bagus itu engaging. Tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen atau berperan. Mungkin kakak-kakak sudah ada yang menerapkan pembelajaran yang bahasa Inggrisnya nih ya, engaging. Tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen dan berperan. Misalkan melibatkan siswa dalam hal apa? Tidak hanya terlibat, maksudnya tidak hanya terlibat ketika gurunya menyuruh atau menyampaikan, tapi dia ada inisiatif sendiri. Dari kakak-kakak mungkin ada yang punya pengalaman tentang hal ini. Siswanya tidak hanya terlibat tapi juga berperan, gitu, bertanggung jawab pada suatu pembelajaran atau kegiatan atau proyek-proyek dalam PJOK. Mungkin kakak ada yang bisa berbagi terkait hal ini?
melibatkan siswa secara utuh. Kayak Ya, silakan Kak Ari. ya, kalau di sini pesan siswa itu kalau terlibat secara utuh itu biasanya di mana anak itu memiliki kemampuan cabang olahraga tertentu sehingga pertemuan dia senangi, kemudian dia walaupun belum disampaikan secara umum dia biasanya langsung Pak saya Pak bisa begini ya. Dan sehingga dia punya motivasi tersendiri untuk mengajak teman-temannya sambil dia belajar dia juga mengajarkan kepada temannya yang belum paham. Saya kira seperti itu. Tapi setiap anak itu memiliki satu kelebihan dalam mata pelajaran misalnya sepak bola, ada di voli, dia lagi maju, ada di basket, ada yang belum pernah pegang basket, dia juga mengajari seperti itu. Saling membantu temannya jika dia melihat dia mampu, teman-teman yang kurang mampu dia bisa membantu seperti itu dengan termotivasi pada diri sendirinya untuk membantu temannya. Terima kasih. Terima kasih Kak, betul. Agak ribet Jadi dari Argentina. tidak apa-apa Kak. Jadi tergantung ini ya, minat dan bakat siswa itu. Kadang kalau belajar PJOK biasa. Iya, biasa. Iya, biasa kita kalau ngajar ini sama mungkin pengalaman dari kakak-kakak yang lain. Biasa kita ngajar sepak bola. Biasanya kalau sepak bola itu yang semangat yang ini, yang Putra. laki-laki, yang cowok, iya. Putra. Sama kalau kita ngajar senam. Yang semangat itu yang Putri. yang putrinya. Jarang kalau yang laki-laki senang senam. Termasuk gurunya mungkin. Iya, terima kasih Kak Ari. Memang lebih ke bakat dan bakat ketika melakukan pembelajaran, siswa lebih tertarik jika itu hal yang mereka senangi. Baik. Untuk poin ini yang enjoying, tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Mungkin ada ini ya, hampir sama tadi dengan bagaimana siswa itu memang benar-benar terlibat, tidak hanya pada satu mata pelajaran tapi semuanya. Bapak kakak-kakak sekalian, nanti materi terkait hal ini, bagaimana pelibatan siswa secara aktif, bagaimana mengakomodasi gaya belajar, kemudian bakat dan minat siswa, kemudian bagaimana melibatkan siswa dalam voice, choice, dan ownership dalam pembelajaran. Nanti akan kita bahas semuanya di modul-modul berikutnya, seiring berjalannya waktu, nanti kakak-kakak. Untuk sekarang kita bahas terkait hal-hal yang menjadi dasar atau pokok dari PJOK itu sendiri. Izin saya lanjut. Ya, ini kakak-kakak. Perkembangan pembelajaran PJOK. Apakah benar hal ini kakak-kakak, kondisi saat ini? Dari mungkin kakak-kakak bisa merefleksikan pembelajaran yang kakak-kakak lakukan selama ini. Apakah ada di kondisi saat ini atau sudah ada yang di kondisi yang diharapkan? Bagaimana kakak-kakak? Bisa di-share pengalamannya. Bisa di-raise hand-nya kakak di Ya, untuk tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik, kondisi yang diharapkan itu guru PJOK memfasilitasi yang berpusat. Oke. Akhir-akhir ini saya untuk saat ini misal saya lagi memberikan praktik yaitu kayak bola voli. Saya lihat dari anak-anak ketika saya memberikan mereka bola yang asli, bola voli asli, mereka ini merasa kesakitan dan kesulitan. Nah, setelah saya memberikan yang namanya bola karet yang agak lembek itu, semua merasa kayak senang. Jadi saya pikir kita hanya belajar dulu tentang tekniknya, bagaimana passing atas, bagaimana passing bawah itu,
untuk selanjutnya mungkin ketika mereka sudah tahu bahwa ini namanya passing bawah, ini namanya passing atas, dan untuk beralih ke bola voli yang sesungguhnya, mereka sudah bisa. Saya melihatnya seperti itu. Kita berikan dulu yang lembek-lembek, baru yang keras-keras biasanya. Kita berikan dulu yang dasar-dasar. Yang penting mereka tahu tekniknya. Begitu kalau untuk memfasilitasi. Mereka lebih senang pakai bola karet, namun kita tetap menjelaskan bahwa bukan bola seperti ini akan dipakai pada saat nanti ketika akan bertanding dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Kak Fitra. Iya, Wulandari. Ini manggilnya Kak Fitra atau Kak Wulan? Kak Fitra saja, Pak. Kak Fitra. Oke, terima kasih Kak Fitra. Iya. Iya, saya setuju sekali Kak bahwa itu kan ini ya, berarti Kakak sudah menerapkan pada kondisi yang diharapkan sebenarnya. Iya. Karena berpusat pada murid, caranya adalah dengan memodifikasi bola tadi. Iya, modifikasi. Iya. Dan tidak keluar dari tujuan pembelajarannya, Iya. seperti dasar passing seperti itu. Iya. Terima kasih Kak untuk pengalamannya Iya. dan berbagi informasi. Untuk yang pada poin selanjutnya mungkin kakak-kakak bisa menambahkan. Praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Berarti ini, apakah kakak-kakak sekarang sudah masih menerapkan yang kondisi saat ini? Cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, atau abilitas, atau sudah menerapkan pembelajaran untuk semua peserta didik, melibatkan siswa secara aktif dalam artian inklusif, seperti itu Kak. Semua peserta didik. Semua peserta didik, Pak. Kak. Kita sudah semua ya Kak. Semua peserta didik. Iya. Bisa mungkin dikasih contohnya Kak. Kamu lihatnya mungkin bisa. Seperti sederhananya saja. Pembelajaran seperti atletik. Di atletik itu kan bermacam permainan ya, maksudnya olahraga atletik ada yang lari, ada yang lempar, kemudian ada yang lompat. Jadi menurut pengalaman saya mengajar, mereka peserta didik itu khususnya yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 senang dengan pembelajaran atletik, di mana saya modifikasi kalau misalnya melempar, mungkin saya memberikan bola berbentuk tidak karet juga, karena kalau karet biasa kan mereka lempar-lemparan nanti. Jadi saya kasih bola plastik yang ukuran segenggam tangan dia untuk olahraga lempar kelas 1. Tapi kalau kelas 3, kelas 4, 5, 6 saya kasih bola karet untuk dia pakai melempar. Begitu juga dengan lompat. Melompat juga mereka ada yang saya bisa arahkan untuk membawa karet untuk pakai lompat, tidak dengan tali. Kalau kelas 1. Jadi tergantung dari saya melihat kondisi mereka. Oh ini kalau pakai alat ini mereka kayaknya gitu. Saya takutnya nanti cedera begitu. Jadi saya mengkondisikan dari mereka. Gitu. Iya. Terima kasih Kak Mulyati. Kak Muli atau Kak? Iya, Kak Muli. Kak Muli. Iya Kak. Luar biasa pengalaman informasinya bahwa bagaimana melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran untuk semua peserta didik. Saya kira semua kakak-kakak sudah hebat, sudah luar biasa dengan berbagai pengalamannya. Terima kasih sudah berbagi. Jadi poinnya adalah bagaimana bisa kita libatkan pembelajaran siswa secara utuh kepada siswa dengan mengakomodasi tadi ada termasuk fisik dan gendernya. Bahkan mungkin ada dari antara kakak-kakak yang siswanya mohon maaf abilitas. Mungkin ada yang seperti itu. Ada saya. Kalau saya ada saya. Itu orang ada. Iya. Mohon maaf apa Pak Kakak kalau boleh tahu? Disabilitas nih.
Dia aktifnya sih kalau aktif, cuman cara ngobrol dia cara berbicara kemudian tidak bisa di mana ya, dikhususkan bahwa dia harus begini. Jadi kami biarkan dia beraktivitas. Kita tidak bisa mengekang dia bahwa harus begini. Tapi kalau soal menulis dia baik menulisnya. Baik. Iya. Biasa ada kita kasih ini ya isyarat-isyarat tertentu, mungkin ada Ya, tambahan. kalau kayak kita suruh dia menyiram, umpamanya menyiram tanaman, dia mau. Tapi kalau fokus itu seperti yang teman-temannya lainnya, dia tidak. Ya begitu. Harus didampingi terus begitu, ditemani terus. Begitu. Kak Muli di SD ya, Kak? Saya di SD, Kak. SD, Kabupaten Kolaka. Iya. Kalau pengalaman teman yang di SMP mungkin? Saya. Ya, Kak Ari. Iya, silakan. Ya, silakan. Kak Ari. Apa dulu? Oh, ladies first. Ya, Silakan, terima Kak. kasih. Kalau di sekolah saya itu ada seorang siswa laki-laki yang berkebutuhan khusus yang memakai tongkat. Dia memang tidak bisa mengikuti semua kegiatan olahraga. Jadi saya di situ biasa suruh menggambar sesuai dengan materi yang diajarkan, kemudian mencatat atau duduk di samping lapangan sambil melihat-lihat temannya apa yang perlu dia perhatikan di situ, kemudian mencatat apa yang bisa dicatat setelah memberikan temannya, seperti itu. Karena memang dia tidak bisa olahraga karena dia pakai tongkat ke sekolah. Apa sudah benar seperti itu atau masih ada tambahan lain dari teman kakak-kakak sekalian? Terima kasih. Luar biasa, Kak. Luar biasa. Iya, jadi hampir semua mungkin kakak-kakak sepakat dengan apa yang disampaikan Kak Ari tadi bahwa bagaimana pembelajaran itu di poin terakhir untuk mengembangkan keterampilan, kemudian pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Misalkan tadi yang pakai tongkat, memang dalam fisik dia tidak mampu dan tidak bisa kita paksakan juga. Iya, tapi dalam hal lain seperti pengetahuannya dan pemahaman tentang apa yang diajarkan mereka sudah paham. Poinnya di situ, Kak. Terima kasih Kak Ari dan kakak-kakak yang lain. Kita lanjut ya, Kakak. Baik, izin saya bacakan untuk tujuan dampak dari program diseminasi PJOK itu sendiri adalah kita semua diharapkan dapat mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Nanti ini ada pembelajaran yang khusus mempelajari tentang bagaimana berkolaborasi dalam komunitas belajar dalam membuat sebuah program PJOK seperti itu. Kemudian diharapkan juga pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Nanti juga kita akan pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada sempat yang disinggung tadi Kak Kasman di awal kegiatan tadi jam 9 tentang sport education model. Kita akan pelajari itu dengan bagaimana melibatkan siswa secara aktif dalam sebuah kegiatan. Dan di akhir kegiatan yang diharapkan adalah peserta didik di Indonesia secara umum secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Iya, kakak-kakak sekalian, izin menyampaikan bahwa nanti di tugas lakukan modul 2.1, ini nanti di modul 2.1 kurang lebih 1 bulan dari sekarang, itu ada tugas tentang ini, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi di tugas itu kakak-kakak harus membuat video mengajar disesuaikan dengan, kalau bisa disesuaikan dengan materi yang diajarkan pada saat ini. Izin saya ini. Izin bertanya dulu, Kak. Bisa? Iya Kak, silakan.
Kalau tadi difokuskan untuk membuat video, apakah ada judul materi yang kami harus berikan? Maksudnya kita mengajarkan dengan video, tapi materinya apa begitu judul materinya? Apakah pelajaran atletik atau apa? Tidak. Kalau itu bebas Kak, bebas. Oh, iya. Disesuaikan saja dengan, kalau bisa dengan apa yang ini, apa Siap, ketika siap. materi yang ada sekarang, Oke, siap, biar Pak. Paham. mengajar. Cuma di situ ada ketentuannya ini, kakak-kakak bisa lihat. Saya izin bacakan ya. Praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Hanya 30 menit. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Berarti di satu titik kamera yang bisa melihatkan proses pembelajaran kakak-kakak sekalian. 30 menit. 30 menit ini mungkin minimalnya ya. Bisa lebih dari itu. Tapi jangan juga sampai 1 jam, mungkin terlalu lama. Minimal 30 menit. 30 sampai 45 lah boleh. Ini tadi saya kirim kakak-kakak. Nanti saya kirim di grup. Kemudian, nah ini sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki. Ini maksudnya tripod mungkin ya. Iya. Dengan ya sudut pandang yang bisa menampilkan semua kegiatan kakak-kakak. Bisa meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi ada ini, maksudnya semua peserta didik bisa lihat. Kemudian yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Terekam jelas kakak-kakak. Kalau bisa gunakan apa nih? Wireless mic ya. Kalau tidak bisa mungkin di ruangan biar agak bagus terdengar suaranya. Ya, atau kalau di luar ruangan mungkin kalau tidak ada wireless, yang penting suara kakak-kakak terdengar ketika memberi instruksi atau materi. Yakin kalau guru olahraga itu besar-besar suaranya, Pak. Iya, teriak-teriak aja. Iya, tanpa toa. Iya. Betul. Kakak-kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan melakukan melalui aplikasi, tentu saja rekaman visualnya dengan device yang online. Senyamannya kakak-kakak saja ya nanti di ini, yang penting tadi yang terlihat dengan jelas dan suaranya juga jelas. Unggah perencanaan pembelajaran, RPP atau modul ajar, dan link rekaman pembelajaran di LMS. Berarti harus menyertakan RPP dan modul ajar atau modul ajarnya kakak yang berhubungan dengan materinya. Batas waktu kita gelombang 1 tanggal 18 Oktober. Batas waktu pengumpulan masih lama. Sekarang baru 9 September. 18 Oktober. Itu kakak-kakak terkait tugasnya nanti yang diupload di modul 2.1. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Iya, saya Pak. Kan Kak Fitra. Iya, silakan Kak. Ini kan masih lama tanggal itunya 18 Oktober Pak Di? Iya. Jadi maksud saya 8 Oktober. Iya. 18. Oh, sorry ya 8. 8 gelombang 1 8 Oktober. Maksud saya ketika misal besok saya ada waktu untuk mengupload, tapi nanti pi baru membuat video, tapi nanti pi baru diupload, itu tidak apa-apa jika Pak? Iya Kak, sepertinya ini nanti modul 2.1-nya itu terbukanya ini tanggal 8. Belum bisa dibuka sekarang. Oh iya. Kalau sempat buat sekarang, iya buat aja. Iya, itu. Terima kasih nanti Kak. bisa di ini ya Kak, di upload di Google bisa. Nanti karena linknya yang disematkan. Iya. Di YouTube, di YouTube. Siapa tahu kakak-kakak ada akun YouTube-nya. Iya. Di upload di YouTube, nanti linknya itu yang disematkan di LMS. Iya Kak. Iya. Ada lagi kakak yang terkait tugasnya ini? 1 bulan dari sekarang.
Berarti tugasnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 poin ya, 6 poin. Membuat video 1 kali kerja Iya. sih. Maksudnya di sini video dan ininya yang diunggah nanti dan di modul video ajar atau RPP-nya. 5 poin. Iya. Semua Iya. poin-poin nanti. Saya kirimkan sebentar ke ininya. Iya, iya. Ya, karena jangan sampai ketika pada saat kita mengupload sebelum tanggal 8 Oktober, ada orang bilang, masa masih di poli padahal sudah bulan ini mungkin sudah beralih nih ke praktik lain, misal sepak bola gitu. Oh iya. Kalau itunya menyesuaikan saja Kak. Tidak Iya. apa-apa. Yang Iya. penting kalau sempatnya Kakak buat kapan, kita buat saja dulu. Nanti ketika LMS-nya terbuka untuk upload, bisa kita upload. Ya, siap. Iya. Lebih banyak, lebih bagus. Yang terbaik media yang di-upload. Oh, Bertanya, iya. Pak, Ada lagi kakak-kakak yang lain? bertanya. Kak Jumiati? Ya, izin bertanya, Kak. Iya Kak, silakan Kak. Ini terkait dengan materi yang akan kita bawakan nanti pada maksudnya yang kita akan upload. Yang saya mau tanyakan, apakah dalam bentuk teori atau praktek, Kakak? Praktek teori, praktek. Apakah Iya. teori atau praktek? Maksudnya kalau teori kan di dalam ruangan, kalau prakteknya di luar, Praktek. ya kan? Iya boleh. Disesuaikan saja kakak ya. Mungkin ini kan kalau kita ngajar 30 menit dapat semua itu kan tidak mungkin ya. Apalagi kalau di SMP itu 3 jam pelajaran, tidak mungkin utuh. Ini video mengajar versi ininya, versi mininya gitu kakak. Lebih dibuat ringkas seperti itu. Mungkin bisa kalau misalkan di materi ajarnya itu nanti ada teori. Kita jelaskan saja sedikit saja teorinya. Nanti kita lanjutkan prakteknya. Iya, iya. Bisa. Oh, Yang penting seperti ada menyampaikan misalkan 4 jam. dribbling bola basket. Kita jelaskan sedikit dribblingnya itu apa, prakteknya seperti apa, dan nanti dipraktekkan oleh siswa-siswa. Yang penting apa yang ada di RPP atau modul ajar bisa tersampaikan semua. Walaupun hanya sedikit. Tidak harus, misalnya tidak harus utuh seperti kita mengajar. Lengkap, ya, siap. Demikian. siap. Nanti kalau ada permasalahan, ini kita bisa share di grup. Iya. Izin Oh, bertanya, bisa lanjut Kak ya? Oh ya, silakan Kak Arif. Nah, Yes, kan bisa. biasanya kita kan misalnya melakukan praktik di lapangan. Biasanya kalau praktek itu bagaimana kalau ada siswa lain misalnya yang lewat-lewat, yang misalnya dari sekolah ke kantin atau ke WC, apakah itu tidak mengganggu Pak? Atau bagaimana? Iya. Bagaimana Kakak kalau ada yang begitu? Biasa memang ada begitu. Iya. Biasa mengajar Tiba-tiba lewat depan kamera bagian di buku dada-dadanya. atau apa bagaimana? Iya. Dekat memang Kalau tempat bisa, kita amankan memang tempatnya Kakak yang ini. Iya, kita mungkin bisa sampaikan memang ke peserta didik bahwa akan direkam kegiatan ini. Jadi kalau bisa ini ya, jangan terlalu. Iya, nanti ada. Kan kalau dia belajar di kelas yang lain kan mungkin sambil kita di luar mengajar kan mungkin bersamaan waktunya kan tidak. Mungkin begitu. Oh iya. Jam pelajaran mereka kan ada juga bersama. Dan biasanya kan keluar ke WC anak-anak atau disuruh ambil buku sama gurunya kan biasanya. Aman kan? Kita tahu dari dalam keluar lewat. Di sini kan hanya mungkin kita bisa minta tolong sama yang lagi piket. Bilang jangan lewat sini dulu. Baik. Jagain. Boleh. Biasa. Kalau hanya yang lewat-lewat seperti itu mungkin tidak ada masalah kayak selama dia tidak mengganggu teman-teman yang lain. Ya, kecuali dia lewat ambil jualan ini. Ya, kebetulan juga di sekolah lagi lagi pembangunan, mungkin tukang juga saya nanti akan lewat-lewat itu, Pak. Iya, enggak apa-apa kalau itu, Kak.
bisa Asal dimaklumi. jangan gurunya yang ngajar pergi ke WC dulu. Kalau siswa yang lewat-lewat barangkali tidak masalah. Asal Iya jangan betul. gurunya yang minta izin buang air. Nah, itu Iya. yang masalah. Kayaknya begitu. Iya. Izin saya lanjut kakak ya. Ya, terima Sudah kasih. waktu sholat asar, kita mungkin selesaikan dulu modul yang ini, kemudian kita istirahat sholat dan kita lanjut. Izin tinggal ya, pemetaan kekhawatiran dan nah ini kakak yang saya minta untuk tadi apa namanya Figma, nanti kita akan memetakan ini kekhawatiran, harapan dan apa namanya memetakan harapan dan kekhawatiran lewat Oke. link Figma tadi yang saya bagikan, yang saya minta untuk download. Tunggu sebentar, saya bagikan linknya. Memetakan di ini ditata ya, ditatakan harapan. Iya. Oke. Apa khawatir, apa ada tantangan selama mengikuti kegiatan ini? Kakak-kakak kalau ada Hijau. yang mau sholat, silahkan. Sholat. Silahkan. Sebentar disambung ya Kak ya. Boleh, nanti saya kirim linknya sambil kita isi Kak ya. Oh iya. Kita bisa lihat. Ya, saya sudah kirim linknya Kak di kolom chat. Kita klik itu nanti diarahkan ke Figma-nya. Di sana sudah ada pertanyaan-pertanyaan dan langsung kakak-kakak jawab di situ. Kekhawatiran dan Linknya. coba saya buka. Ini tampilan Figma-nya kakak. Nanti kalau mau tulis di sini, kita klik saja yang ini tanda ini yang apa ini? Kayak komentar itu. Kolom komentar. Iya, nanti di situ coba saya contohkan. Kita klik ini, add comment. Kemudian di sini kan ada ini. Kemudian kita klik saja di sini, tambah komentar. Misalkan, harapan yang ingin didapatkan selama pendidikan PJOK. Kita tulis. Misalkan berbagi praktik baik pembelajaran. Boleh. Ya, berarti itu sudah. Ini ada tadi. Angga Rinaldi berbagi praktik baik pembelajaran. Seperti itu saja kakak. Kalau yang tadi yang pertama linknya di mana di? Yang mana kak? Yang pertama tadi.
Yang sebelum ini ada linknya kah? Yang tadi kita kirimkan di mana? Di grup? Iya, di kolom komentar di kolom di kolom chat ini, Oh, di kolom chat. di kolom chat. Ada. Oh iya. Kita langsung klik itu nanti diarahkan ke ininya. Oh, tampilan ekonomi. Mana Ibu mau Sira? Sira mana Ibu mau? Sira. Bisa dibuka kakak? Linknya bisa? Belum tuh. Saya ada kesalahan. Belum bisa ini mengetik Kak di anu terus jawabannya. Saya share. Saya belum terbuka ini. Coba diulangi cara mengisinya tadi di dalam link itu. Oke, siap. Ini Kak sudah masuk di sini ya? Iya, Kita sudah. klik ini kita klik yang add comment. Klik echo mana? Yang ini yang tanda komen ini. Di atas. Ya. Terus Terus kita klik, kemudian tarik ke jawaban mana kita mau. Misalkan yang ini. Kita klik di situ. Nah, kita tambahkan komen. Habis. Nah, itu Kak, sudah. Apa yang mungkin terjadi sana? Misalkan tantangannya dukungan kepala sekolah. Misalkan, kalau sudah kita kepala sekolah mendukung dukungan fasilitas pembelajaran misalnya. Kalau sudah begini kita klik aja yang ini yang submit. Itu sudah ada. Silakan kakak-kakak diisi. Izin sambil mengisi kakak, saya izin sholat dulu ya. Saya masuk kembali.
Kakak minta tolong untuk diulang langkah-langkahnya tadi untuk masuk ke Figma karena baru bergabung. Sorry. Datangnya apa Figma ini? Kita sudah klik linknya. Ya, sudah masuk di Figma, tapi apa ini? Saya klik itu yang Mana itu? yang ini yang komen, Komen. add comment. Yang di atas yang tanda kayak pesan. Tampilan awal Figma sudah begini, Kak? Ya, kita klik link tadi langsung diarahkan ke tampilan seperti ini. Oh, iya. Ya. Kakak-kakak yang belum bisa akses Figma bisa langsung tulis di kolom chat ya, Kakak. Oke. Mungkin perlu dikirim ulang itu link karena mungkin sudah di atas sekali. Untuk Coba yang saya lain. cek. Iya. Hmm. Bagus ini karena kita bicara juga. Ini saya klik tuh. Mana? Ini. Kenapa deh? Iya, Kak, silakan. Oh iya. Di sini. Sambil menulis saya izin bacakan Kak ya, biar supaya cepat ini. Sudah hampir jam 4 tapi kita belum. Iya. Untuk harapan di situ ada Kak Muli menyebutkan bahwa agar dapat meningkatkan pengetahuan dan berbagi hal tentang pembelajaran PJOK. Oke. Untuk Kak berbagi praktik baik. Untuk tantangannya media pembelajaran di mana olahraga selain teori juga praktek. Juga dengan alat modifikasi sederhana. Ini tantangan baik Kak. Ini sebentar. Baru. Rianto untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembelajaran, kesiapan perencanaan yang terstruktur dan berfokus pada kebutuhan peserta didik, kualitas serta sumber daya yang disiapkan, kreatif. Wah, lengkap sekali Kak Fitri. Mana itu yang itu komen? Fitra, masuk suara. Enggak, jika ini saya matikan kita ada. Oh tidak. Baik Kakak, yang belum ini bisa. Oh, belum ada yang di chat ya. Bisa Kakak nanti di ini ya, dilanjutkan mengisi link ininya karena akan tetap tersimpan yang belum sempat di ini ditulis. Kita dibatasi waktu, jadi izin saya lanjut Kak ya. Bisa Kak? Kakak-kakak bisa lanjut ya? Ya, bisa. Iya, jempolnya dulu Kak. Oke, saya lanjut sedikit. Saya izin saya stop sharing ini. Nanti bisa dilanjutkan mengisinya dulu. Siap. Karena akan tetap tersimpan. Siap. Ya, saya
Kakak-kakak bisa on cam semua? Kasih Bisa. lihat. Ya, oke. Izin. Kita tes semangatnya dulu kakak-kakak. PJOK, Jaya, Jaya, Jaya. Oke, Kak Jadi bisa ya. PJOK, Jaya, jaya, Jaya. jaya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, Kak. Kita lanjut sedikit tentang karena masih ada materi yang satu. Iya, ini pemetaan sudah. Nanti kita lanjutkan di kemudian. Ini tadi ya, udah. Iya, izin saya bacakan kesepakatan pembelajaran. Jadi selama pembelajaran tatap maya yang kita lakukan, diharapkan seluruh peserta memiliki kemampuan untuk kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta bicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Oke, kita bisa gunakan ini ya, mic itu ya. Kemudian berpartisipasi penuh, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Itu yang kita harapkan kayak ini. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Sepakat Kak ya? Atau ada yang mau ditambahkan? Sepakat. Kakak-kakak sepakat ya? Sepakat. Sepakat ya? Baik. Oke, kita lanjut dengan tatap maya modul 1.1. Ini kita usahakan sebelum jam 4 kita selesai kakak. Siap. Oke. Ini hanya sedikit kita bahas-bahas terkait tugas-tugas juga. Ada tugas yang harus dikerjakan di... Oh, sorry. Izin sharing. Iya, kita lanjut Kak ya untuk ini. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Mungkin kakak-kakak ada yang sempat baca tadi modul 1.1. Tujuan dari sesi yang sekarang ini adalah bagaimana kita melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan murid. Ini ada 2 yang akan kita bahas mengenai mengapa dan apa itu refleksi, kemudian analisis cerita. Sedikit kutipan dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini pembelajaran sepanjang hayat kakak-kakak. Iya. Terkait ini kakak mungkin ada yang mau memberikan pandangan tentang apa itu refleksi. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Kita sisa berapa orang ini Kak? Yang lainnya kendalanya apa ya? Terima kasih untuk kakak-kakak yang masih bertahan. Apa itu refleksi kakak-kakak? Silahkan. Ya, coba izin Bisa raisannya Kak. Ya. Iya, Kak. Mengapa Iya, Kak.
Mengapa penting bagi kita untuk Ya, melakukan Kari. Silakan Kak. Ya, menurut saya penting refleksi adalah di mana kita bisa menggali kembali di mana kelemahan atau kekurangan saat kita melaksanakan pembelajaran yang sudah berlalu, sehingga pada pembelajaran selanjutnya bisa kita lebih perbaiki lagi, terstruktur lagi dalam memberikan materi pelajaran kepada peserta didik. Sekira seperti itu Kak untuk sementara. Iya, terima kasih banyak Kak. Jadi adalah iya, itu tentang pentingnya refleksi ya dari Kak Ari. Terima kasih Kak. Ada kakak-kakak yang lain saya menambahkan mengapa yang Kak Ari tadi yang ini ya, ya Kak Muli. Mengapa penting? Kak. Oh, ndak aktifkan mikrofonnya. Bu Muli. Oh iya, Kak Muli aktifkan Kak mikrofonnya kita. Ya, Banyak kita bicara kita ya. Ya, refleksi ya bergerak atau kita mengkaji kembali, merenung kembali apa yang sudah terjadi atau yang sudah kita lakukan. Ya, itu yang harus disadari secara mungkin terstruktur atau terencana. Begitu saja. Iya. Renungkan kembali apa yang telah kita lakukan Kak. Terima kasih. Kak Fitri silakan Kak. Kak Fitra sorry. Refleksi sama halnya dengan introspeksi diri. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Dan kita sudah ngajar, sudah ini. Tadi Kak Muli bilang kita merenung, apa sih yang kita renungkan sebagai guru PJOK? Untuk perbaikan seperti yang dikatakan oleh Kak Ari dan introspeksi tadi Kak Fitra. Apa kira-kira yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ya, dalam pembelajaran PKG ini mungkin ada yang kita tidak berikan atau tidak kita tahu dari PKG ini, diseminasi PKG ini, kita mungkin bisa kembali merenungkan bahwa kita tidak memberikan yang mungkin belum terbaik atau kurang dalam memberikan ilmu yang mungkin tidak sempurna juga ya, tapi ya namanya manusia punya kekurangan, tapi kita bisa memberikan contoh yang lebih baik dalam mengikuti latihan PKG ini. Iya. Termasuk berarti mungkin cara mengajar atau metode kayak ya. Keseluruhannya, ya. Ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama belajar di kegiatan ini kan. Oh, kalau itu cek yang lain mungkin Kak Supriyadi masih ada Kak di situ? Supriyadi? Ye, halo. Ya, bisa ditambahkan Kak pandangannya tentang hal ini. Apa yang kita bisa refleksikan sebagai guru PJOK? Refleksi, bercermin. Iya, sebagai guru PJOK kita harus memproses pemikiran kembali ya dalam melaksanakan kegiatan praktek atau pemikiran ya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Iya Kak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kakak-kakak atas pandangannya terkait refleksi ini. Jika boleh saya simpulkan tadi bahwa seperti yang kakak katakan bahwa refleksi ini alat untuk bercermin atau introspeksi, merenung begitu ya, untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan hasil pengajaran kita untuk hasil belajar siswa. Dalam ini refleksi dalam konteks guru itu betul merenung pengalaman mengajar dan belajar dengan tujuan untuk meningkatkan praktik pembelajaran yang melibatkan tentunya tadi evaluasi tentang apa yang telah dilakukan, bagaimana cara melakukan, dan
apa yang perlu ditingkatkan selanjutnya. Yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK tentunya banyak hal kakak-kakak, seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Muli, seperti metode pengajaran, bagaimana merancang perencanaannya, perencanaan pembelajaran, kemudian keterampilan dan teknik mengajar, penilaian, dan termasuk kreativitas kita dalam mengajar kakak-kakak. Mudah-mudahan dalam sesi pembelajaran nanti ini kita semua mendapatkan pengalaman untuk bisa membuat pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik. Baik kakak, izin lanjut. Nah ini ada tindakan seorang guru, tindakan rutin. Setelah melakukan refleksi, ada tindakan reflektifnya. Misalkan dalam mengabsen, tindakan rutinnya mengabsen seperti biasa namanya. Mungkin setelah melakukan refleksi ada cara yang berbeda dalam mengabsen siswa seperti itu. Ada kakak-kakak yang sudah merefleksikan misalkan cara mengabsen ini? Ya. Refleksi atau masih dalam tindakan seperti biasa? Iya, masih seperti biasa. Ya, kalau saya Mungkin pribadi ya, masih seperti biasa. Masih ya. Mungkin ada yang memanggil dengan nama atlet favoritnya misalkan. Ronaldo, angkat tangan. Biasanya kan itu bukan, mungkin salah satu tindakan reflektifnya seperti itu. Messi hadir. Cara mengabsen, atau ada kakak-kakaknya. Kak Ari mungkin ada pengalamannya mengabsen dengan cara yang berbeda? Ya, biasa kalau kita mengabsen itu ya seperti biasa biar masuk nama, tapi kalau sudah di lapangan biasanya itu hanya menanyakan siapa yang tidak hadir. Seperti itu. Iya. Ya. Iya. Mungkin kita bisa refleksikan nanti. Materi utuhnya nanti ada di ini setelah ini. Kakak bisa elaborasi isi di LMS-nya nanti. Mungkin hal lain yang bisa kita refleksikan tindakan rutin misalkan dalam penyampaian materi. Iya, tindakan refleksinya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Mungkin banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, atau iya banyak ini ya alat peraga seperti itu. Sepertinya ini sini sudah hampir maksimal kita lakukan bersama. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Ada yang pernah merefleksikan ini kakak-kakak? Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Baris sambil dengar musik gitu. Ya, kamu anunya tabe mikrofon. Sorry. Ya, bisa. Kalau saya mungkin sebelum mereka mulai pembelajaran, saya bariskan dulu, kemudian saya berikan seperti kayak musik atau apa ya, mereka bernyanyi. Sekarang kan sudah banyak di Merdeka Belajar seperti lagu-lagu atau P5 itu, kemudian yel-yel apa. Lalu sudah itu saya mengabsen satu persatu. Jadi sebelum memulai pembelajaran itu, sebelum mengabsen, saya bariskan dulu, kemudian mereka sudah hafal lagu ini, lagu itu, mereka nyanyikan, setelah itu baru saya absen. Iya. Berarti Kak Moli sebenarnya sudah melakukan tindakan reflektif, artinya tidak monoton dengan satu cara untuk mengabsen atau minta murid, ya. Kalau tidak juga kadang karena saya menanam, maksudnya seperti kegiatan P5 kan ada menanam. Jadi saya suruh, ayo menyiram dulu, bersihkan dulu kebunnya, siram dulu tanamannya. Baru saya bariskan, gitu. Kemudian bernyanyi, kemudian saya absen. Iya. Begitu. Efektif nggak ya untuk SD seperti itu ya? Iya. Karena kan berbeda ceritanya mungkin kalau di SMP atau ini. Iya. Terima kasih Kak Muli telah memberikan pengalamannya. Kemudian memberikan kalimat instruksi. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Tindakan reflektifnya itu seperti apakah? Ada yang pernah memberikan instruksi dengan bahasa yang berbeda? Atau ada isyarat-isyarat tertentu gitu?
ya sedikit materi pengantar tentang tindakan reflektif. Tentunya akan banyak hal yang kita refleksikan nanti, terutama dalam pembelajaran. Ini adalah contoh refleksi awal kakak-kakak yang bisa kita lakukan. Untuk selanjutnya, izin saya share slide yang lain. Iya, kakak. Izin saya bacakan ini ya. Untuk 7 karakteristik praktik mengajar efektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Iya, fokus ya pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Ini reflektif yang sangat mendalam kakak-kakak karena ada monitoring, kemudian evaluasi, mengecek kembali. Ini secara holistik kita lakukan, termasuk dengan banyak misalkan evaluasi cara mengajar, evaluasi hasil belajar seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Bukti dan data bisa berupa penilaian rekan sejawat atau refleksi dari siswa itu sendiri, hasil dari belajar siswa untuk meningkatkan praktik yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang berbeda, bertanggung jawab, dan ulas asih. Terbuka berarti menerima semua masukan dari semua pihak. Misalkan kita meminta pendapat refleksi dari teman mengajar, teman sejawat, atau masukan dari siswa. Ulas asih berarti ini ya. Ulas asih apa kakak? Empati ya, lebih ke empati seperti itu. Ulas asih. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Berarti ini metode pembelajarannya dan teknik pembelajaran seperti itu. Kemudian yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Ini ada kolaborasi. Melibatkan rekan-rekan sejawat dalam refleksi kita. Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Iya, ini kreativitas kita merefleksikan pembelajaran, kemudian mengembangkan kreativitas kita dalam melakukan pembelajaran. Saya kira itu kakak-kakak. Untuk materi lebih lanjutnya bisa nanti dielaborasi di LMS, atau hal-hal yang perlu ditanyakan nanti kita bisa diskusi di LMS. Baik kakak, analisis cerita. Nanti di LMS itu ada cerita seperti ini. Dan kita harus jawab di LMS. Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Paraga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Setiap saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Itu cerita refleksinya, cerita Paraga yang harus kakak-kakak analisis nanti dengan pertanyaan berikut.
Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini? Apabila Bapak Ibu menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Ini instruksinya kakak-kakak, nanti jawabannya dituangkan di LMS. Ada juga langsung instruksinya di LMS terkait pertanyaan ini. Kakak-kakak isi saja dengan pemahaman yang kakak pahami dari pertanyaan ini, kemudian nanti kita bisa sharing pembelajaran melalui LMS. Kita bisa saling bertukar pikiran di LMS. Begitu ya kakak-kakak? Siap. Iya, sudah lewat jam 4. Masih ada beberapa slide. Saya izin lanjut Kak ya. Siap. Nanti kita diskusi di di chat grup kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk cerita ini sudah ada di LMS kakak ya. Nanti bisa dibaca-baca. Oke. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Silakan kakak-kakak, tadi ada yang menanyakan tentang refleksi perkembangan kompetensi awal di LMS. Mungkin setelah ini bisa diisi atau kapan ada waktunya kakak-kakak bisa isi sebelum tanggal 13. Sampai bertemu di tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Sebelum tanggal 13. Iya. Iya, yang mengisi itu mengisi refleksi ada di sampingnya. Yang tadi ada yang share siapa Kak Arya yang share atau siapa tadi? Iya. Tadi minta mau diisi ke selesai Zoom sampai tanggal 13. Iya, sampai tanggal 13 yang tadi refleksi kompetensi awal. Bisa kalau ada waktunya sebelum tanggal 13. Iya. Ini Demikian materinya kakak. Bisa di-share nanti? Iya. Materinya ini nanti bisa di-share di grup supaya lebih. Iya. Kalau materi utuhnya sebenarnya ada di LMS Kak. Materi ini hanya bisa download itu. Bisa di-download, bisa. Oh, iya. Dalam bentuk PDF. Iya. Ya. Kalau saya linknya enggak bisa terbuka, ini kenapa dia? Link apa Kak? Yang tadi yang pertanyaan yang kirim di link, pakai link. Yang Figma? Yang pertanyaan mana tadi itu? Tunggu saya lihat. Yang harapan itu ya, harapan. Coba kursor naik ke coba, dia bisa dinaikkan. Yang 3 pertanyaan mungkin tadi ya. Iya, coba kembali yang kursor pertama keberapa ya tadi? Ini kan terima kasih. Ya, coba. Ada link ini. Bukan, di atas lagi. Masih di atas yang ada link tadi. Bukan ini, mungkin nih yang tadi nih, yang satu. Yang pakai link tadi. Saya enggak bisa terbuka. Yang di chat tadi tuh yang dikirim. Oh, di chat Kak, iya kayaknya chat. Udah dia kirim di grup linknya itu. Nanti dikirim. Oh iya. Yang Figma kayaknya. Iya. Iya, Figma. Yang Figma, iya. Iya, yang Figma. Mungkin yang terkirim tadi itu hikmah, jadi tidak bisa terbuka. Figma. Ada pertanyaan kakak-kakak sebelum kita akhiri? Saya stop ya. Pertanyaannya ini tadi ada yang tanggal 8. Terus ini yang tanggal 13 ya, yang ini terakhir yang refleksi. Oh ya, yang refleksi tanggal? Dijawabnya tanggal 13 ya? 13. Terakhir. Iya. Oh, berarti beda tempat tanggalnya. Modul 1. Iya. Nanti kalau ada yang ini langsung chat ini aja ya. Iya, kita sama-sama diskusi. Siap. Kakak, mungkin kita tutup dulu, nanti kita bahas ini ya, apa bicara-bicara fokusnya setelah ini. Kita tutup dulu mungkin. Demikian kakak-kakak, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa semoga kegiatan kali ini memberikan manfaat, terutama dalam pembelajaran pada peserta didik kita. Berdoa dimulai.
selesai. Terima kasih kakak. Bisa on cam semua, kita foto bersama di akhir kegiatan. Kak Supriyadi, Kak Rituan, kita foto. Gimana ini Kak Supriyadi? Ya. Nah, gimana ininya? Lagi Iya. di Mesir. Nah, Videokan. Tangannya. Satu, dua. Oke. Kita lagi mungkin bagaimana? Diulang deh. Gimana Kak? Pojok Kak gini. Jangan begini, kalau begini kampanye kayaknya. Nomor 2 literasi. Kak Rituan akhir. Ayo Kak, kita foto dulu Kak. Literasi. Ini bukan kampanye nanti. Bukan literasi, simbol literasi. Literasi. Oke. jangan sampai dibilang Nomor 2 literasi. Iya, jangan sampai kita dibilang kampanye, mending begini. Belum mengambil lot, belum kayaknya. Belum masuk. Belum beramal itu. atau begini saja. Guys, Nah, begini saja. boleh. 1, 2. Oke. Saya stop rekamannya dulu Kak ya. Tunggu. Ya, terima kasih.